Di video ini gue akan bahas tentang bagaimana caranya untuk stop playing victim. Nah, ini gue sebut dengan mindset korban. Ya, mindset korban itu adalah ketika lu ngerasa dunia ini begitu nggak adil, sehingga lu ngerasa ini semua salah orang tua lu, salah temen lu, salah pacar lu, mungkin salah istri lu, salah anak-anak lu, dan seterusnya. Mungkin ada kalanya lah faktor-faktor ada yang salah dari pihak ketiga atau pihak yang lain. Ya, tapi selagi lu masih pelihara mindset korban seperti itu, lu gak akan maju di hidup lu. Karena di sini lu fokus mencari kesalahan orang lain gitu. Lu gak fokus ke diri lu sendiri. Dan fokus ke sesuatu itu pasti makan energi. Nah, jadi di sini lu buang energi lu, ya, waktu lu gitu, bahkan uang lu buat cari kesalahan orang lain, buat ngejustify alasan bahwa lu tuh benar. Jadi lu tuh gagal karena orangnya salah sama lu gitu. Karena mungkin keluarga lu gak kasih lu warisan, karena mungkin pacar lu terlalu boros, karena mungkin istri lu banyak nuntut, karena mungkin anak-anak lu bayar sekolah yang mahal. Itu semua menjadi suatu alasan untuk menutupi kesalahan lu di hidup lu gitu. Itu untuk menutupi bahwa lu tuh skill issue, lu tuh punya skill issue. Lu nggak bisa dapetin duit, nah lu salahin orang-orang di sekitar lu. Karena menurut gue pribadi, jumlah yang ada di dompet lu itu sama dengan jumlah yang ada dalam sini. Ya, jadi kalau emang otak lu cetek, ya nggak heran kalau misalnya rekening lu tipis. Nah, jadi itu memantul teman-teman semua ya. Skill lu, apa yang sudah lu bangun, mindset lu itu berbanding sama apa yang ada di rekening lu atau dompet lu gitu, atau bisa kita bilang valuasi lu, harta lu, whatever lah. Di sini kita breakdown dulu apa itu mindset korban. Nah, mindset korban itu adalah ketika lu ngerasa bahwa lu adalah pihak yang dirugiin, ya. Lu jadi pihak yang dirugiin. Contohnya gini, ya lu tuh susah, ya, lu susah cari penghasilan karena orang tua lu nggak kasih lu uang jajan. Lu tuh susah buat upgrade scale valuasi lu karena mungkin istri lu banyak mau, karena mungkin biaya anak tuh mahal. Itu semua adalah alasan di mana lu tempatin diri lu sebagai korban di sini, sebagai pihak yang dirugikan. Bahayanya apa? Bahaya kalau lu sudah menikmati peran tersebut, ya lu sudah menikmati menjadi seorang korban sehingga lu nggak perlu tanggung jawab lagi gitu. Nah, lu pasti berharap, ya gue jamin lu pasti berharap ada orang yang datang ke lu, ngeluarin tangan, bantuin sini gue bantuin lu. Nggak akan ada. Ya percaya sama gue, nggak akan ada satu orang pun yang kan nolongin lu selagi lu masih punya mindset gembel seperti itu. Yang bisa nolongin lu hanya diri lu sendiri. Lu nggak bisa berharap sama orang lain. Ya lu nggak bisa berharap sama manusia. Mau itu orang tua lu, mau itu sahabat lu, mau itu pacar lu, mau itu mertua lu, semua orang punya masalah masing-masing di hidup mereka gitu. Dan mereka terlalu sibuk buat ngurusin masa lalu. Buat apa juga nolongin orang kayak lu gitu. Orang kayak lu tuh bagus dikubur dalam tong sampah gitu. Nggak ada gunanya orang-orang kayak lu. Orang kayak lu tuh nggak dibutuhkan dalam society. Ya gue kasih tahu. Karena mental lu saking lemahnya itu tuh nggak dibutuhin sama sekali. Mental lu sama mental adek gue anak SD kelas 3 SD lebih kuat adek gue mungkin. Mindset korban itu adalah racun paling besar di hidup lu gitu. Tapi gue kasih tahu, mindset seperti ini kalau dipelihara, lu akan merasa hangatnya pelukan dari setiap orang terdekat lu gitu. Lu akan merasa dapat empati. Lu juga akan dimengerti sama semua orang yang ada di dekat lu, dan lu juga pasti nggak ngerasa bersalah. Alhasil lu nggak akan gerak, lu nggak akan maju, dan lu nggak akan berani ambil resiko. Karena otak kecil sampah lu itu mikir, ya lu nggak perlu bertanggung jawab di hidup lu, dan lu hanya berharap akan ada orang lain buat nolongin lu. Dan orang-orang yang beneran sukses itu mereka tuh diam, ya mereka tuh minggem mulutnya, duduk kerja gitu. Sementara lu ngeluh, ya lu komplain, menyalahkan dunia. Kalau kenapa hidup lu susah banget, kenapa hidup lu susah banget, kenapa gue miskin gitu. Oh, minta bansos, itu hidup lu. Itu cermin dari kehidupan lu. Gue kesal sama lu ya, lebih dari 60% orang bilioner dalam dunia ini, yaitu mereka tuh self made. Artinya apa? Mereka tuh mulai dari nol. Ya bukan dari orang tua yang sudah kaya, nggak seperti itu. Ya, bedanya apa sama lu? Bedanya mereka itu pakai permasalahan hidup mereka tuh jadi sebuah bensin hidup mereka. Lu jadi korban di hidup lu sendiri, itu hidup yang paling sampah yang pernah ada di dalam peradaban manusia. Lu nggak akan bisa kontrol semua yang terjadi dalam hidup lu, tapi lu bisa kontrol dua. Ya, pertama, gimana cara lu respons terhadap suatu masalah di hidup lu. Kedua, aksi kecil yang lo ambil setiap harinya. Ini dua hal yang bisa lo kontrol setiap harinya ya untuk menempuh kesuksesan lo. Gitu. Bukan lo diem di rumah lo ngeluh, ngerokok, anjing hidup gue miris anjing. Gue pribadi pernah dalam situasi di mana gue menyalahkan keluarga gue sendiri. Jadi waktu itu gue merasa iri ya sama teman-teman gue di kuliah itu yang punya uang jajan setiap bulan yang lumayan besar. Ya sehingga apa? Mereka tuh bisa mutarin uang tersebut buat usaha mereka. Sementara gue nggak pernah dapat uang jajan yang pas. Ya, bahkan tidak sama sekali. Jadi gue dapat penghasilan dari usaha gue, itu harusnya dipakai buat usaha lagi, diputerin. Tapi gue pakai buat hidup gue sendiri. Buat gue beli bensin, buat gue beli makan, buat gue pacaran, atau itu. Ya itu berantakan. Ya, alokasi gue itu berantakan, dan gue menyalahkan situasi keluarga gue. Kenapa nggak keluarga gue kasih gue uang jajan, ya supaya gue bisa makan dari situ, dan uang dari usaha gue ini buat usaha gue lagi ke depannya. Tapi makin gue ngeluh, ya, makin gue ngeluh di hidup gue, itu makin gue ngerasa anjing. Segininya kah hidup gue? Serendah itukah level gue dalam hidup? Sebego itukah gue nggak bisa cari uang sendiri? Nah, di situ gue sadar, ya, kalau emang hidup gue sesusah itu, artinya apa? Artinya di sini nih masih belum ada isinya. Di situ gue putar, ya, gue belajar, dan hasilnya, ya, gue bisa dapetin sekarang. Jadi siapa yang salah kalau hidup gue dulu sengsara? Yang salah ya gue sendiri. Gitu. Siapa yang salah kalau hidup sengsara? Ya lu sendiri yang salah.
Lu nggak punya skill, lu nggak punya kompetensi, lu nggak punya otak, dan lu goblok. Sama seperti gue dulu. Solusinya hanya ada 3 step simple cara lu keluar dari mindset korban seperti itu. Pertama, mengakui lu pada diri lu sendiri bahwa lu tuh yang salah. Ya, lu tuh bego, lu yang salah. Ya, ini tanggung jawab lu semuanya. Kedua, ambil tanggung jawab pelan-pelan. Mulai gerak. Ketiga, tinggal tunggu waktu yang berperan di sini. Punya mindset korban tuh memang bikin lu nyaman pasti di hidup lu, tapi itu akan bunuh lu pelan-pelan.